Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amat senang berjumpa dengan Anda semua di mana saja Anda berada. Kita mengkaji ilmu Allah, alam kauniyah, tentang hewan peliharaan, tentang tanaman pakan, semuanya itu adalah ilmu Allah. Mudah-mudahan ini adalah ikhtiar kita untuk meningkatkan kesejahteraan kita semua tentunya ya. Dalam kesempatan ini kita akan meng-share, kita mengkaji tentang penentuan kebutuhan zat makanan pada ternak yang kita pelihara tentunya ya. Oke. Nah, penentuan kebutuhan zat makanan pada ternak melibatkan tentang pemahaman kita tentang komponen makanan yang dibutuhkan oleh ternak yang kita pelihara. Untuk apa? Untuk sudah barang tentu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ternak kita yang kita pelihara. Nah, pemenuhan kebutuhan zat makanan yang tepat ya sangat penting untuk menjaga kesehatan, kemudian menjaga pertumbuhan ternak kita, menjaga produksi yang optimal yang nantinya bisa menguntungkan peternak ya. Kemudian untuk mencapai hal tersebut ya, ada beberapa faktor yang perlu kita pertimbangkan di dalam menentukan kebutuhan zat makanan pada ternak. Ini sebetulnya semuanya sudah ada di sekitar kita ya, sudah disediakan, sudah ditumbuhkan. Siapa yang menumbuhkan? Itu tentunya Allah ya. Oke, yang pertama itu adalah yang menentukan itu adalah jenis ternaknya ya. Setiap spesies ternak memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda. Misalnya sapi perah ya, memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda dari ayam broiler tentu saja. Nah, ini akan juga kita harus pelajari juga kebutuhan misalnya sapi perah kita itu dalam masa produksi atau dalam masa kering ya, tak lagi tidak diperah, atau masa laktasi, atau masa ya lagi masa pertumbuhan dan lain-lain. Itu harus disesuaikan. Apalagi tentu saja berbeda kalau dengan ayam jenis unggas, baik broiler atau layer. Nah, oleh karena itu penting untuk memahami kebutuhan spesifik dari masing-masing ternak yang kita pelihara. Yang kedua ya, ini sudah sempat kita singgung ya, tahap produksi. Tahap produksi ternak juga mempengaruhi kebutuhan nutrisi mereka ya, yang kita pelihara, ternak kita pelihara. Nah, tahap produksi misalnya dapat mencakup itu pertumbuhan ya. Kemudian ada pemeliharaan, kemudian ada reproduksi dan produksi. Misalnya nih, contoh yang paling jelas itu pada sapi perah. Pada tahap laktasi membutuhkan nutrisi yang berbeda dibandingkan dengan sapi perah pada tahap pertumbuhan. Nah, tahap produksi pun, tahap laktasi juga itu di sapi perah harus dibedakan ya. Apakah dia produksinya misalnya 20 liter per hari, berbeda pasti dengan 25 liter ataupun bahkan dengan 30 liter dan seterusnya lebih tinggi. Itu tentunya akan berbeda. Termasuk unggas ya. Unggas itu ada masa starter untuk broiler ya, ada masa grower, ada masa finisher. Nah, untuk untuk ayam petelur layer itu apakah dalam masa produksi ya, itu juga harus dibedakan nanti dengan masa pertumbuhan. Nah, berikutnya adalah tujuan produksi. Tujuan produksi ternak juga mempengaruhi kebutuhan nutrisi. Apakah ternak yang kita pelihara untuk pertumbuhan ya, apakah untuk kebutuhan produksi susu, produksi telur, atau tujuan lainnya ya. Kebutuhan nutrisi mereka akan bervariasi ya, karena bagaimanapun jadi di dalam tubuh, di dalam metabolisme itu dibutuhkan sesuai dengan tujuan produksinya. Oke ya.
Kemudian yang keempat itu kondisi individu ternak ya. Setiap individu ternak dapat memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda berdasarkan apa? Ya ada faktor-faktor seperti bobot badannya, berat badannya, kemudian aktivitasnya, kemudian tingkat stresnya ataupun juga kondisi kesehatan ternak yang kita pelihara. Itu ya. Yang kelima itu ketersediaan pakan. Komposisi dan kualitas pakan yang tersedia juga perlu dipertimbangkan ya. Kemudian pakan yang harus dirumuskan dengan memperhatikan kebutuhan nutrisi ternak dan ketersediaan bahan pakan yang ada. Nah, ini jadi catatan yang sangat penting ya, bahwa kita upayakan ya untuk menekan atau optimalisasi pemberian pakan itu, upayakan adalah pakan atau sumber pakan yang ada di daerah sekitar kita. Karena kalau sudah dari yang luar, kalau tidak terpaksa, itu upayakan pakan yang ada di sekitar kita. Ini akan menekan biaya, karena bagaimanapun pakan yang kita berikan itu hampir 80% dari biaya produksi ternak kita. Nah, oleh karena itu, apabila diambil dari luar itu sudah barang tentu akan menekan keuntungan kita nantinya. Nah, untuk menentukan kebutuhan zat makanan pada ternak diperlukan analisis nutrisi yang cermat ya, seperti analisis kandungan energinya berapa sih, ada proteinnya, serat kasar, vitamin, mineral dan asam amino ya, biasanya dimasukkan ke lab ya, kemudian dianalisis ya proksimat kandungan zat gizi. Setelah itu baru dijadikan dibentuk dalam ransum, disusun dulu dalam formula yang sesuai dengan kebutuhan ternak kita. Nah, maka jadilah campuran itu yang akan diberikan kepada ternak kita. Nah, apakah tujuan menentukan kebutuhan zat makanan pada ternak? Ya, jelas tujuannya adalah untuk memastikan ya bahwa ternak yang kita pelihara mendapatkan nutrisi yang cukup dan seimbang sesuai dengan kebutuhan fisiologis mereka. Hal ini penting ya untuk mencapai beberapa tujuan utama ya. Yang pertama, tujuannya adalah pertumbuhan yang optimal ya. Penentuan kebutuhan zat makanan yang tepat akan membantu dalam mendukung pertumbuhan optimal pada ternak, terutama pada periode pertumbuhan dan periode pengembangan. Dengan memenuhi kebutuhan nutrisi yang sesuai, ternak akan tumbuh dengan berkembang atau berkembang dengan baik ya, mencapai ukuran dan berat badan yang diinginkan. Nih ya, sama dengan manusia ini. Salah satu dampak COVID ya, banyak orang tidak bekerja. Biasanya yang paling utama dikurangi itu adalah masalah makanan yang dulunya anak kita, ya kita berharap jangan sampai terjadi ya. Biasanya dikasih satu butir telur, akhirnya apa? Cuma dikasih ya, setengah butir telur misalnya. Nah, inilah dampak ini banyak di daerah kita yang kita berharap jangan sampai terjadi. Anak-anak, generasi muda kita, generasi balita, yaitu banyak yang kena stunting. Dia tidak akan tumbuh nanti dengan potensi sesuai dengan potensi genetiknya. Yang mengerikan itu apabila perkembangan otaknya, IQ-nya itu terganggu nantinya ya. Kita berharap jangan sampai terjadi ini ya. Kita harus saling bahu-membahu tentunya. Ini dalam rangka sharing ini juga berbagi pengetahuan ya yang ada di sekitar kita. Kita berharap bisa kita terapkan untuk semuanya, tidak hanya untuk ternak saja ya. Oke, yang kedua, kesehatan dan kebugaran ternak ya. Nutrisi yang memadai penting untuk menjaga kesehatan dan kebugaran ternak dengan memenuhi kebutuhan zat makanan yang tepat. Kemudian sistem kekebalan tubuh ternak itu bisa diperkuat dengan nutrisi tersebut, dan mereka akan juga lebih tahan terhadap penyakit dan stres lingkungan. Juga nutrisi yang tepat dapat membantu menjaga kondisi fisik dan reproduksi yang baik. Itu beberapa hal. Nah, yang ketiga, kita bisa dapatkan efisiensi produksi
Dengan menentukan kebutuhan zat makanan yang akurat ya, kita analisis dulu, maka kita dapat mencapai efisiensi produksi yang optimal. Misalnya ternak yang mendapatkan nutrisi yang seimbang akan mampu dia menggunakan pakan yang lebih efisien, menghasilkan lebih banyak produk seperti susu misalnya, telur ya, kalau bisa masa produksinya panjang ya, atau daging ya, dengan biaya yang lebih rendah ya. Jadi efisiensi dapat kita tekan nantinya ya. Ini penting kenapa? Untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas peternakan. Keuntungannya terutama peternak kita supaya bisa sejahtera ya. Jadi itu yang kita harapkan. Kalau peternak sejahtera, kita juga sejahtera semua, dan itu akan berdampak pada status ekonomi mereka ya, memberi makanan yang baik nanti ya, semuanya nanti akan terdongkrak ya. Jangan sampai terjadi stunting misalnya ya. Kita berharap anak-anak kita bukan menjadi ya, atau generasi era COVID ini, jadi jangan sampai terjadi lost generation ya, generasi yang hilang nanti. Nah, yang keempat itu adalah kualitas produk ya. Nutrisi yang tepat juga berdampak pada kualitas produk yang dihasilkan oleh ternak. Misalnya ya, sapi perah ya, yang diberi makan dengan nutrisi yang tepat akan menghasilkan susu yang berkualitas yang baik ya, yang mengandung misalnya omega 3, omega 6 dan seterusnya. Itu bisa direkayasa ya. Kemudian dari segi kandungan gizi maupun sifat fisik ya, seperti rasa dan tekstur, sehingga menghasilkan palatabilitas yang baik untuk ternak yang kita pelihara. Palatabilitas itu disukai oleh ternak kita ya. Kemudian pada ayam petelur misalnya, penentuan kebutuhan nutrisi yang tepat dapat memastikan ya bahwa produksi telur yang baik dengan ukuran yang tepat, yang beratnya bukan yang kecil-kecil ya, seperti ayam bertelur seperti telur puyuh kan nggak ini nggak lucu. Nah, dan kualitas kulit yang diinginkan, jadi kerabangnya tidak mudah pecah, itu bisa di kita rekayasa yang baik tentunya melalui pakan yang kita berikan. Oke. Kemudian keberlanjutan lingkungan. Nah, penentuan kebutuhan zat makanan pada ternak juga berhubungan dengan keberlanjutan lingkungan. Dengan menyusun ransum yang sesuai, kita dapat mengoptimalkan penggunaan pakan dan mengurangi limbah nutrisi yang tidak tercerna. Dapat berdampak negatif pada lingkungan seperti pencemaran air misalnya ya, atau pencemaran gas metan dan lain-lain. Itu juga bisa kita tekan ya. Nah, dengan menentukan kebutuhan zat makanan yang tepat, kita dapat memastikan dari kesehatan, pertumbuhan, dan produksi yang optimal pada ternak. Sambil mengoptimalkan efisiensi dan keberlanjutan peternakan. Ini penting dalam mencapai hasil yang baik secara ekonomi dan menjaga kesejahteraan ternak. Tentunya kita berharap punya ketahanan pangan, kedaulatan pangan, swasembada pangan di bidang apa? Tidak hanya di bidang pangan hasil pertanian, tetapi hasil peternakan juga. Kita berharap jangan impor terus, yang diuntungkan siapa? Ya, negara pengekspornya. Sementara devisa kita akan tersedot ke sana. Padahal potensi kita, alam kita, sumber daya alam kita luar biasa ya. Perlu kita syukuri kita bersyukur, alhamdulillah ya, bahwa kita ada di Indonesia ini ya. Nah, sekarang manfaat penentuan kebutuhan zat makanan ya, jelas pertumbuhan dan perkembangan optimal ya. Dengan menentukan kebutuhan zat makanan yang tepat, ternak dapat mendapatkan nutrisi yang cukup ya untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Nah, ini berarti ternak kita dapat mencapai berat badan yang diinginkan, mengembangkan sistem organ dengan baik ya. Organ dan jaringannya tumbuh dengan baik, dan mencapai potensi pertumbuhan penuh mereka ya, sesuai dengan potensi genetik
ternak yang kita pelihara. Nah, pertumbuhan dan perkembangan yang baik pada ternak sangat penting untuk mendapatkan hasil produksi yang optimal pula sesuai dengan tujuan pemeliharaan kita. Kemudian produksi yang optimal ya, penentuan kebutuhan zat makanan yang tepat juga memungkinkan ternak mencapai tingkat produksi yang optimal. Misalnya ya, pada sapi perah yang diberi ransum dengan kebutuhan nutrisi yang tepat akan menghasilkan lebih banyak susu misalnya ya, dengan kualitas yang baik tentunya ya. Kemudian pada ayam petelur, penentuan kebutuhan nutrisi yang tepat akan mendukung produksi telurnya, baik dalam hal jumlah, ukuran, dan kualitasnya, termasuk ya lama bertelurnya, masa bertelurnya. Kita berharap ya jangan sampai masa bertelurnya cuma 1 bulan. Ya rugi kita, rugi bandar nanti ya. Oke, yang ketiga itu kesehatan dan kebugaran. Nutrisi yang akurat ya dan seimbang ya merupakan faktor penting dalam menjaga kesehatan dan kebugaran ternak. Dengan memenuhi kebutuhan zat makanan yang tepat, sistem kekebalan tubuh ternak diperkuat dan mereka menjadi lebih tahan terhadap penyakit dan infeksi. Nutrisi yang baik juga membantu dalam menjaga kualitas misalnya bulunya, tulangnya, dan kesehatan sistem reproduksi ternak yang kita pelihara. Yang keempat itu kita bisa mengefisiensi pakan ya. Dengan menentukan kebutuhan zat makanan yang tepat, kita dapat mengoptimalkan penggunaan pakan. Ini berarti ternak akan memanfaatkan pakan dengan lebih efisien ya, mengurangi limbah nutrisi yang tidak tercerna misalnya. Hal ini membantu dalam mengurangi biaya pakan dan mengoptimalkan tingkat produksi ya. Terutama kalau misalnya kebutuhan akan sumber protein itu mahal, misal tepung ikan. Kalau tidak kita kelola dengan baik, maka efisiensi tidak akan tercapai tentunya ya. Oke, kemudian yang kelima, keberlanjutan lingkungan ya. Penentuan kebutuhan zat makanan pada ternak juga berdampak pada keberlanjutan lingkungan di sekitar kita tentunya ya. Dengan merancang ransum yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi, kita dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan seperti polusi air, polusi tanah akibat limbah nutrisi ya. Kemudian limbah bau juga termasuk limbah-limbah yang dari fesesnya ataupun dari hasil gas buangan ya. Nah, dengan meminimalkan limbah nutrisi ini, kita dapat juga mengurangi pemakaian pakan dan sumber daya alam yang diperlukan untuk memproduksi pakan ternak. Nah, secara keseluruhan, penentuan kebutuhan zat makanan pada ternak memberikan manfaat penting bagi mencapai pertumbuhan, mencapai produksi yang baik dan kesehatan yang optimal ya. Jadi itu hal-hal yang bisa kita gambarkan ya manfaatnya. Sekarang kita lanjutkan ya tentang pengertian kebutuhan pakan ternak untuk hidup pokok ya. Kan kemarin kita sudah bahas ada beberapa tujuan ya untuk memberikan pakan itu, untuk pertama untuk hidup pokok ya. Nah, kebutuhan makanan ternak untuk hidup pokok itu mengacu pada jumlah dan jenis makanan yang diperlukan oleh ternak agar dapat mempertahankan apa? Yang pertama, yang utama itu kehidupannya dulu dan fungsi tubuh dasar. Jadi, ini mencakup asupan nutrisi yang diperlukan untuk menjaga kesehatan, kelangsungan hidup ternak tanpa mempertimbangkan pertumbuhannya ya, reproduksinya atau produksi yang spesifik, baru dasar ya, yang penting hidup gitu. Ini adalah untuk hidup pokok namanya ya. Nah, kebutuhan makanan ternak untuk hidup pokok ini mencakup komponen makanan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi ya. Kebutuhan apa lagi? Untuk protein. Kebutuhan apa lagi? Untuk serat, vitamin, mineral, dan air. Nah, nutrisi ini berperan penting dalam menjaga fungsi normal sistem pencernaan ya. Ada sistem pernafasan, sirkulasi, sistem kekebalan tubuh, dan organ-organ vital lainnya pada ternak. Itu baru untuk hidup pokok itu adalah bagian dasar ternak itu bisa hidup. Nah,
Kebutuhan makanan ternak untuk hidup pokok akan bervariasi bergantung pada apa? Yang jelas spesies ternaknya, usia, ukuran tubuh, tingkat aktivitasnya, suhu lingkungan ya yang ada di sekitarnya. Kemudian faktor-faktor lain yang mempengaruhi metabolisme dan kebutuhan nutrisi individu ternak. Nah, pemenuhan kebutuhan makanan yang memadai dan seimbang untuk hidup pokok adalah penting ya untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan ternak. Ya, ternak kita perlu sejahtera, perlu nyaman untuk menghasilkan nantinya produktivitas yang baik. Nah, jadi perumusan ransum atau formulasi pakan yang memenuhi kebutuhan makanan ternak atau pakan ternak untuk hidup pokok harus didasarkan pada analisis nutrisi yang cermat ya, dianalisis proksimat misalnya. Kemudian pengamatan langsung terhadap kondisi ternak yang kita pelihara, dan selanjutnya kita perlu paham dengan baik tentang kebutuhan nutrisi spesies ternak yang bersangkutan atau ternak yang kita pelihara. Nah, pekerjaan sama dengan ahli nutrisi atau bekerja sama atau tanya kalau perlu ya dengan ahli nutrisi ternak ataupun konsultan pakan yang berpengalaman, dan sangat dianjurkan untuk memastikan bahwa ransum atau formulasi pakan yang kita susun itu memenuhi kebutuhan makanan ternak untuk hidup pokok secara optimal. Ini baru hidup pokok ya. Ya, jadi itu kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan makanan ternak untuk hidup pokok ini dapat berbeda-beda tadi tergantung pada tahap produksi, kondisi kesehatan, dan faktor-faktor lainnya. Namun, secara umum kebutuhan makanan ternak untuk hidup pokok itu meliputi 3 komponen ya. Yang pertama itu adalah karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber utama energi pakan ternak. Ya, karbohidrat kompleks misalnya seperti tepung jagung, misalnya dadak padi, atau rumput-rumputan atau hijauan pakan HPT ya, hijauan pakan ternak yang mengandung pati yang dapat dicerna oleh ternak dan diubah menjadi energi nantinya ya. Kemudian karbohidrat ternak tergantung pada tingkat aktivitasnya, tergantung juga suhu lingkungan dan tingkat produksi. Ya, jadi itu. Kemudian yang kedua itu adalah protein. Protein ini diperlukan untuk apa? Untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan tubuh ya. Setiap saat sel itu akan rusak, harus diganti, dan juga produksi bahan-bahan penting dalam tubuh ternak. Nah, sumber protein dalam pakan ternak dapat berupa biji-bijian seperti kedelai ya, ada bungkil atau kacang-kacangan ya, kemudian ikan atau tepung ikan, produk samping dari ikan, ataupun dedak padi. Nah, kebutuhan protein untuk ternak ini dapat bervariasi tergantung pada jenis ternak dan tahap produksi. Termasuk di sini adalah leguminosa pohon ya, yang selama ini kita kenal kacang-kacangan itu ada yang merambat ya. Kita harus kenal juga ya legume yang legum pohon, misalnya turi ya, Sesbania grandiflora, ada lamtoro juga leucaena ya, ada juga gamal juga, ataupun yang lain angsana dan seterusnya. Itu adalah pakan atau sumber makanan yang banyak mengandung protein. Sama dengan manusia, kalau manusia kan diambil juga dari daging, telur, dan seterusnya. Ada juga susu. Nah, yang ketiga itu adalah serat. Serat adalah komponen penting dalam pakan ternak yang membantu dalam menjaga kesehatan pencernaan dan fungsi usus ternak. Nah, serat kasar ini dapat ditemukan dalam bahan pakan seperti rumput-rumputan atau hijauan ya, jenis jerami ataupun sekam padi. Nah, kebutuhan serat ternak berbeda-beda tergantung pada spesies dan ukuran ternak serta aktivitas mereka. Nah, selain ketiga komponen utama di atas, ternak juga membutuhkan vitamin, ya, mineral dan air yang cukup dalam pakan mereka. Vitamin dan mineral penting untuk menjaga fungsi tubuh yang sehat dan membantu dalam penyerapan nutrisi yang tepat. Nah, air misalnya adalah komponen penting dalam menjaga hidrasi dan fungsi tubuh yang normal pada ternak. Nah, biasanya untuk air ini kita berikan secara ad libitum ya. Kita berikan
air itu dalam jumlah yang cukup, di mana kalau ternak kita butuh air, butuh minum, tinggal dia meminum, jangan sampai dibatasi. Nah, kebutuhan makanan ternak untuk hidup pokok dapat bervariasi ya, bergantung pada faktor yang telah disebutkan sebelumnya misalnya ya. Oleh karena itu perlu ya kita melakukan konsultasi dengan tadi ya. Kalau ada ahli nutrisi ataupun teman kolega yang bisa menyusun atau memformulasi pakan itu sesuai dengan kebutuhan yang spesifik, sesuai dengan ternak yang kita pelihara. Nah, yang berikutnya eh, kebutuhan makanan ternak untuk produksi ya. Kita berharap ini ya. Nah, kebutuhan makanan ternak untuk produksi merujuk pada jumlah ataupun jenis makanan yang diperlukan oleh ternak untuk mencapai tingkat produksi yang diinginkan. Nah, produksi ini atau dapat meliputi pertumbuhan yang optimal, produksi suhu yang tinggi, produksi telur yang baik, dan produksi daging yang maksimal. Nah, kebutuhan makanan ternak untuk produksi ini melibatkan asupan nutrisi yang lebih tinggi misalnya daripada kebutuhan makanan ternak untuk hidup pokok. Jadi setelah kita menyusun sudah cukup untuk hidup pokok, tentunya kita tambah ya untuk kecukupan produksi tadi. Nah, hal ini dikarenakan selama periode produksi ternak membutuhkan nutrisi tambahan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis yang terkait dengan proses produksi. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan makanan ternak untuk produksi ini antara lain misalnya ya, yang pertama itu adalah energi. Ternak yang membutuhkan asupan energi yang lebih tinggi misalnya untuk mempertahankan tingkat aktivitas, membangun jaringan tubuh baru, dan memenuhi kebutuhan produksi mereka. Nah, sumber energi utama dalam pakan ternak untuk produksi adalah karbohidrat dan lemak ya. Untuk kebutuhan sempat kita di kajian sebelumnya kita bahwa lemak dan karbohidrat ini memang sumber utama, terutama karbohidrat dan lemak ini ya sangat dibutuhkan sebagai pakan dasar ya untuk hidup pokok, kemudian kita tambahkan untuk produksi. Yang kedua itu adalah protein. Protein ini diperlukan untuk sintesis jaringan tubuh. Nah, produksi susu misalnya. Kita punya ayam petelur tentunya untuk layer ataupun untuk daging, serta produksi bahan-bahan penting lainnya dalam tubuh ternak. Nah, asupan protein yang cukup dan kualitas protein yang baik dalam pakan ternak penting untuk mencapai tingkat produksi yang kita inginkan tentunya. Yang ketiga itu adalah vitamin dan mineral ya. Nutrisi tambahan seperti vitamin dan mineral ini diperlukan ya dalam pakan ternak. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tambahan selama produksi ya. Kekurangan vitamin atau mineral tertentu dapat menghambat produksi ya, dan kesehatan ternak ini harus jadi catatan. Jadi benar adanya apabila ada kekurangan vitamin ataupun mineral, nanti itu metabolisme juga akan terganggu. Nah, yang keempat itu serat ya. Meskipun kebutuhan serat kasar dapat bervariasi tergantung pada spesies dan tahap produksi ya, serat tetap penting dalam pakan ternak untuk produksi. Serat membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan, fungsi rumen misalnya, dan keseimbangan mikroba dalam sistem pencernaan pada ternak. Perlu kita pahami bersama, memang secara sistem pencernaan itu akan berbeda ya, atau pemberian pakan itu akan berbeda antara monogastrik, unggas misalnya ya, dengan ternak ruminansia itu pasti harus dibedakan. Toleransi terhadap serat ya itu akan bisa maksimal itu, dan memang pakannya itu adalah pada ternak ruminansia. Sementara pada ternak unggas ya sumber seratnya itu sangat terbatas, termasuk manusia tentunya. Ya, oke.
Nah, jadi perumusan ransum ataupun formulasi pakan untuk produksi harus mempertimbangkan kebutuhan nutrisi yang spesifik ya untuk setiap tahap produksi dan spesies ternak yang bersangkutan. Penting untuk juga menggunakan data atau tabel ya, tabel yang mencantumkan nilai zat gizi atau nutrien yang ada ya, yang akurat biasanya NRC ya mengeluarkan ya untuk merekomendasikan sebetulnya kebutuhan itu seberapa untuk produksi. Nah, ini juga nanti diterapkan atau diformulasi pada pakan yang akan kita berikan pada ternak kita. Nah, kebutuhan makanan ternak untuk produksi merujuk pada jumlah dan jenis makanan yang diperlukan ternak untuk mencapai tingkat produksi serta pertumbuhan optimal ya, produksi susu yang tinggi ataupun produksi telur yang baik. Nah, kebutuhan ini melibatkan asupan nutrisi yang lebih tinggi daripada kebutuhan makanan untuk hidup pokok karena ternak harus memenuhi kebutuhan fisiologis tambahan terkait dengan produksi. Jadi dia akan mengeluarkan atau memproduksi telur misalnya, memproduksi susu. Pak, bagaimana kalau misalnya pada ini wool, produksi wool ya, kita harus support pakan yang bagaimana mensupport nanti supaya produksi woolnya itu tinggi ya. Kalau di kita jarang ya karena memang yang memelihara domba atau diarahkan ke produksi wool itu biasanya banyak di luar ya karena sesuai dengan iklim dan banyak dibutuhkan. Nah, sekarang kebutuhan makanan ternak ini untuk produksi tergantung pada spesies ternak, tahap produksi ataupun pertumbuhan, laktasi ataupun reproduksi. Nah, tingkat aktivitas lingkungan dan faktor-faktor lainnya. Ada beberapa komponen untuk memenuhi kebutuhan makanan ternak untuk produksi ini. Misalnya energi ya. Ternak yang memproduksi memerlukan asupan energi yang cukup untuk mempertahankan tingkat aktivitas. Kemudian membangun jaringan tubuhnya dan memenuhi kebutuhan produksi mereka. Sumber energi utama dalam pakan ternak untuk produksi dapat berasal dari karbohidrat ataupun lemak ya. Yang kedua itu adalah protein. Protein diperlukan untuk sintesis jaringan tubuh, kemudian produksi susu, telur, dan komponen penting lainnya dalam tubuh ternak. Asupan protein yang cukup dan kualitas protein yang baik dalam pakan ternak penting untuk mencapai tingkat produksi yang diinginkan. Nah, yang berikutnya vitamin dan mineral yang cukup ya diperlukan dalam pakan ternak ya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tambahan selama periode produksi. Kekurangan vitamin mineral tertentu dapat menghambat produksi dan kesehatan ternak nantinya. Terutama ini sering terjadi, jangan sampai kekurangan mineral ini seperti pada sapi perah terjadi milk fever, tiba-tiba ambruk sapi perahnya dalam produksi yang sangat tinggi atau puncak produksinya ini bisa ambruk tiba-tiba atau pada awal-awal produksi yang tinggi itu. Nah, ini jangan sampai terjadi pada ternak kita, termasuk nanti ya pada ayam petelur atau ayam layer kita, kerabang telurnya itu mudah pecah misalnya, terlalu tipis. Nah, ini juga bisa terjadi kalau kita tidak menyiapkan formulasi ransum yang baik ya. Kemudian yang keempat itu serat kasa tetap penting ya dalam pakan ternak untuk produksi meskipun kebutuhan mungkin berbeda tergantung pada spesies dan tahap produksi termasuk jenis ternaknya ya. Untuk ternak ruminansia seperti yang dikatakan tadi itu bisa kita berikan dalam jumlah maksimal. Nah, itu beberapa hal tentang ini jelas nanti harus kita lakukan formulasi ransum atau disusun ransum itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, berikutnya kebutuhan makanan ternak untuk tujuan reproduksi. Ini terutama untuk pembibitan ya, untuk kalau biasanya entah ruminansia ataupun sama ya, unggas ya,
nanti ditetaskan. Untuk mendapatkan misalnya telur tetas yang baik, tentunya harus disiapkan atau harus mempunyai strategi bagaimana memformulasi ransum untuk kebutuhan reproduksi ini. Nah, jadi kebutuhan makanan untuk reproduksi mengacu pada jumlah dan jenis makanan yang diperlukan untuk ternak ya, terutama mendukung fungsi reproduksi yang optimal. Nah, pada periode reproduksi ini ternak membutuhkan nutrisi yang memadai untuk menjaga kesehatan reproduksi, mendukung perkembangan embrio atau fetus dan memastikan tingkat keberhasilan reproduksi yang baik. Nah, kebutuhan makanan ternak untuk reproduksi melibatkan beberapa aspek, misalnya eh, energi ya, ini asupan energi jelas ini ya. Ini diperlukan untuk mendukung siklus reproduksi ya, misalnya siklus estrus, jangan sampai birahi tenang ya. Silent heat ini juga akan mengganggu, sangat sulit ya. Dia masa birahi tidak menggambarkan bahwa ternak kita dibirahi, ternak sapi kita birahi. Nah, gimana kita mau mengawinkan ya, bagaimana kita mau meng-IB, misalnya tidak ada tanda-tandanya, tentunya ini akan sangat mengganggu ya. Ini makanya harus benar-benar kita siapkan pakan yang nanti yang bisa memelihara atau energi, yang punya energi ya. Nah, misalnya masa kehamilan juga kebuntingan ya. Kemudian dan masa laktasi. Nah, energi yang cukup dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan hormonal ya, karena bagaimanapun proses reproduksi ini berhubungan dengan hormon yang ada di dalam tubuh ternak. Misalnya mempertahankan kondisi tubuh yang baik, menyediakan sumber daya untuk pertumbuhan dan perkembangan fetus ataupun janin ya, ataupun pada unggas itu tentunya telur ya. Telur yang fertil nanti kalau ditetaskan, dierami oleh si induk itu bakal menetas nantinya. Jangan sampai kita mendapatkan telur yang infertil, tidak dapat nanti bibit kita. Nah, yang kedua itu protein ya. Protein merupakan komponen penting dalam proses reproduksi, termasuk produksi sel-sel reproduksi yang sehat, perkembangan embrio ataupun fetus, dan sintesis hormon reproduksi. Asupan protein yang memadai diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang optimal selama periode reproduksi. Kemudian yang berikutnya adalah vitamin dan mineral ya. Nutrisi tambahan untuk vitamin mineral sangat penting untuk reproduksi yang sehat. Misalnya ya, untuk kebutuhan apa sih mineralnya ataupun vitamin? Ya jelas itu untuk reproduksi adalah vitamin A ya. Kemudian vitamin E, seng atau zinc ya mineralnya, kemudian selenium ya, selenium. Nah, yang berperan penting dalam perkembangan dan fungsi sistem reproduksi ternak kita itu supaya normal ya. Kemudian yang keempat misalnya asam lemak esensial ya, seperti asam lemak omega 3 ataupun asam lemak omega 6 ya, kita bisa dapatkan dari minyak ikan misalnya ataupun tepung ikan yang berkualitas bagus ya, memiliki peranan penting ya dalam regulasi hormon reproduksi dan perkembangan embrio. Asam lemak esensial ini dapat ditemukan dalam sumber makanan, misalnya bisa juga seperti kita katakan itu misalnya minyak ikan ya, ada biji-bijian ataupun minyak nabati. Kebutuhan makanan ternak untuk reproduksi ya dapat berbeda tergantung pada spesies ternak ya yang kita pelihara tentunya. Kemudian fase reproduksinya, estrusnya, kehamilan ataupun laktasi, dan faktor individu lainnya. Nah, pemahaman ini harus kita upgrade, harus kita ketahui, harus kita belajar agar bisa diimplementasikan dalam memformulasi ransum yang kita akan berikan pada ternak kita. Itu beberapa hal ya. Nah, kebutuhan ternak akan pakan untuk reproduksi ini merujuk pada jumlah makanan yang diperlukan dan kita akan berikan pada ternak untuk apa? Untuk reproduksi, memperbaiki jaringan tubuh dan mendukung pertumbuhan, karena pertumbuhan janin ataupun fetus ya, ataupun pada unggas itu telur ya.
Adapun beberapa faktor ya hampir sama ya, nanti tinggal kita memilih ya sumber energi atau sumber protein atau sumber mineral, vitamin atau sumber serat yang mendukung ya untuk urusan reproduksi ini, supaya ternaknya misalnya tidak birahi tenang, tidak silent heat ataupun yang lain ya. Jadi begitu di IB langsung misalnya langsung bunting, misalnya tidak kawin berulang ya. Untuk sapi perah ini sangat merugikan sekali ya. Jadi itu hal-hal ya yang kita bisa manage bersama supaya kebutuhan akan reproduksi ini terutama bagi yang saudara kita atau kita yang beternak untuk tujuan bibit ya. Itu beberapa hal yang bisa disampaikan, sharing kita, kajian kita, mengkaji ilmu Allah, karena semuanya di dunia ini adalah ilmu Allah yang kita harus pelajari untuk apa? Untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk mendukung ya kesejahteraan umat manusia ya. Demikian ya, mudah-mudahan nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.